ya tadi semangat hidup itu sebenarnya yang paling membantu Kuncinya. untuk balik lagi hidup ya Om. Iya. Kuncinya di situ. Mindset. Iya. Mindset. Iya, gitu. Siapa lagi nih? Siapa lagi yang pernah mati suri datang ke sini? Belum tentu ah. Masuk. Silakan. Waalaikumsalam. Mbak Citra Prima. Apa kabar? Ini teman lama aku. Ini teman lama aku ya Allah. Tante, jadi dulu pas aku model, ini wartawannya Lu penulis. sempat jadi model? Model. Setinggi ini? Ya. Tahun 98 tinggi gue segini. Entah sekarang menyusut aja. Kayak tahun depan segini deh. Kebanyakan dicuci gitu ya Tapi kan? ini penulisnya, wartawannya. Kenapa kok tumben di Ini sini? gini, aku kan mau buka bikin menu buka puasa yang menarik gitu kan ya. Mau nyari Anwar mana? Mau nyari Anwar. Apa baru aja? Kenapa kok? Anwar yang bisa masak? Iya. Anwar tuh tadi pagi gak sengaja ke flash. Flash. Dia di dalam toilet dong Anwar. Serem amat ke flash. Anwar Iya mau nanya kemana Anwar? pagi gak Gak tau apa-apa, kemana. mungkin siapa tahu dia lagi beliin buat takjil juga kali bahan-bahan. Mendingan duduk bareng Ya, kita ngobrol ngobrol lagi. dulu. Ganggu nggak ada tamu? Gak apa-apa, Ini gabung jangan aja. sampai ganggu. Duduk. Udah. Silakan, Mbak Citra sini. Aduh. Sebenarnya enak komposisinya Kalau kalau aku di tengah-tengah Enggak, tengah aja. Soalnya iya, enak. bener. maaf, Di tengah meeting aja. keluarga bentar ya, meeting keluarga bentar. Kenapa? Ceritanya Om Agus itu inspiratif banget loh. Mbak Citra pasti juga inspiratif kan? Bopak gimana, kenapa nggak pulang aja sih? Jangan kasihan. Udah aja. Pintu harus ada ganjelnya supaya berfungsi dan baik. Takutnya, Itu bukan ide. Kalau lu denger? Ya apaan orang suruh pulang? Boleh udah doa lu pulang aja. ngambek lo. Jangan Lo pikir apa. kalau lu ngambek lu ganteng? Biasa kalau perempuan ada benih cinta tuh begitu. Mbak Citra ini lagi ngomongin masa Bapak pernah mati suri katanya. Kemudian Mas Agus Melas juga katanya pernah mati suri juga. Jangan sampai Mbak Citra juga Pernah pernah. juga. Pernah. Pernah juga. Kok bisa ini ya? Maksudnya Sama ya? jangan dibilang pernah. Kalau pernah tuh bentuk bahasa memaksakan bahwa kita harus melakukan. Mengalami harusnya. Sama aja kalau Bapak ya Allah. Gak bisa. Tumben ini ya. Pernah mengalami. Nah kalau pernah itu kan. Anda bisa diem Bopak, saya lagi bertanya dengan Mirna. Saya kesinggung loh. Kesannya kayaknya kalau pernah tuh harus kita mati suri terus. Wajib ya. Capek tau gak? Capek ya? Lo capek Lebih lah. capek lagi gue dengerin lu ngomong mulu, Pak. Ya kan tamu suruh Oh iya ngomong terus. bener. Dia paling nggak kangen lah pernah kerja di sini. Iya bener. Hai. Bopak umur, pas umur berapa, Pak? Jangan bicara umur. Oke, tahun berapa, Pak? Tahun 92. Tahun 92, Om Agus 7 waktu hari. Om Agus 67. tahun 67, 3 jam. Emang Mbak Citra pernah juga? 2 kali sih yang 2 kali. Heeh. Yang pertama, Umur 9. karena Sakit waktu ulang tahun, sakit panas, demam tinggi. Itu langsung nggak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, udah koma. Dicari urat nadinya nggak susah apa untuk infus. infus nggak bisa. detak masih ada tapi. Udah melemah banget, udah melemah. Oke, 9 tahun. Itu Tiba-tiba gara-gara panas pingsan, doang? deng gitu. Langsung nggak sadarkan diri, udah sampai hampir 24 jam. Tapi udah disiapin kafan segala macam. Bohongan. Iya. Masih inget tapi maksudnya dalam hampir 24 jam itu si anak 9 tahun itu hilangkah memorinya? Enggak, detail inget semua apa yang dialamin dan itu berasa bukan kayak 24 jam tapi kayak berhari-hari sih perjalanannya. Mirip sama cerita lu, Pak. Apa yang dialami Emang waktu itu gimana? gimana? Yang umur 9 itu ya. Pas 9 tahun. Itu yang pasti pertama adalah saya kaget melihat tubuh saya sendiri di bawah. Tapi banyak keluarga gitu. Sorry, kayak di film gitu. Kayak di film. Serang gitu, terus itu tuh badan gua gitu. Iya, tapi nggak bisa ke situ. Tapi Nggak bisa megang. Di samping kiri kanan tuh udah ada sosok pria berjubah gitu, seperti bawa kitab. Bo, umur 9 tahun waktu itu. Gue masih inget. Tapi kalau ditanya soal kayak gitu tuh langsung apa ya kayak. Kebayang. Iya, kebayangnya masih kayak baru kemarin gitu. Iya. Oke, terus ngapain lagi setelah badan melihat? sendiri. Langsung diajak pergi, itu kayak nembus kayak ada, bukan kabut sih, tapi kayak awan-awan naik ke atas gitu. Sempat ngelihat ada kubah besar putih keemasan, dengar suara azan, sempat dengar suara azan juga. Tapi makin ke atas lagi, nah itu ada beberapa perjalanan yang saya sendiri, umur 9 tahun anak kecil, apa sih gitu yang harus di ini kan. Salah satunya saya disuruh, kamu coba seberangin itu, jadi tipis sekali, saya nggak tahu itu apa.
Seberangin, sementara di bawah tuh kayak jurang tapi kayak ada bara-bara api. Iya yang suruh tahu Mustaqim minta orang Baru itu tahu kali. setelah dewasa itu apa. Terus suruh nyebrangin itu. Suruh nyebrangin. Aduh nggak mungkin ini tipis begini pasti jatuh, orang umur 9-nya badan kan pasti udah Iya, nggak iya. mungkin lah. Dia udah bisa berpikir. Iya Terus, nggak mau, kamu coba gitu. Si yang orang jubah itu tadi. Terusnya saya coba seberangin selangkah, 2 langkah, 3 langkah, itu ringan. Akhirnya diangkat lagi, balik mundur. Ditanya, gimana bisa? Ternyata gampang ya, mudah gitu. Belum tentu kamu balik ke sini semudah ini. Itu kamu lihat, kebayang gak sih? Maksudnya Iya. filosofinya kan ya. Iya, karena Jadi umur kalau 9 tahun seandainya kita istilahnya kan ngalamin belum kedua, berdosa belum tentu juga ya. kita aman ya. Iya, itu yang Akhirnya kuncinya cuma satu. Kalau amal ibadah kita baik, ya lancar. Iya, Iya, begitu. Ya, apalagi 9 tahun kan belum berdosa ya Loh, istilahnya. iya, 9 Terus, tahun. akhirnya ditarik lagi terus. Akhirnya melakukan perjalanan berikutnya, dikasih lihat saat itu banyak orang-orang yang duduk tapi perutnya kayak udah mau meledak gitu, tapi mereka terus minum sesuatu yang kayak cairan kental merah gitu, panas. Saya tanya itu kenapa udah kenyang masih minum? Ini seketika semasa hidupnya mengambil hak yang Orang bukan lain. miliknya. Bo umur 9 Jadi mungkin tahun. kayak dari masalah harta warisan atau masalah kita punya rezeki tapi tidak kita bagi ke orang yang membutuhkan kayak gitu. Jadi selalu Iya. mengumpulkan harta tapi Oke, tidak oke. berbagi kayak gitu ya. Terus. Jadi Dan kejadian-kejadian lainnya banyak juga. banyak, salah satunya juga ada yang mengenalkan diri sebagai namanya Mikael ya. waktu Mikael. saya tuh, ya, yang memberikan ya beberapa perjalanan spiritual yang kayak ini begini, ini begini, ini begini. Dan yang terakhir ditunjukkan beberapa lokasi gua dan padang rumput yang luas. Dibilang nanti ini akan keluar dari masing-masing gua umat-umat dengan nabinya masing-masing katanya. Dijelasin seperti itu perjalanan spiritual luar biasa loh. Itu umur 9 tahun. Akhirnya tiba-tiba kembalinya lagi. Dibilang kamu belum saatnya sekarang di sini. Kamu kembali lagi, tapi kamu harus ingat ini semua karena kamu punya tugas untuk berbagi apa yang kamu dapat di sini. Tiba-tiba ketarik atau gimana? Tetap dibawa dan saya ngeliat badan saya pada saat kayak saya kembali ditidurkan itu, pas saya buka mata saya ngeliat beliau-beliau ini melesat ke atas. Pada saat sadar itu padahal udah sadar. Pada saat sadar melihat mereka melesat ke arah atas gitu. Itu berapa lama tuh proses 24 jam. 24 jam yang tadi itu? Orang-orang udah panik. Udah sedih. Habis kayak udah baca kafan. Yasin kan kayak. Kafan udah disiapin. Udah disiapin. Itu 9 tahun. Yang kedua. Yang kedua umur jadi, berapa? 11. 2 tahun kemudian. Penyebabnya kok tadi kan sakit panas tinggi. Kalau ini yang 11 kegulung di Parangtritis, ombak hilang 11 menit. Bo, Lagi main ke Parangtritis, mirip kejadiannya sama lo. Juga Tempat bopak ya. Iya, Terus terus kalau udah gitu Citra? kegulung. kegulung. Hilang 11 menit, tapi saya ingat banget kejadiannya apa. Dan itu nggak kayak 11 menit, lama banget. Itu gimana tuh? Dipersingkat sedikit. Ya ketemu dengan sosok yang saya tadinya nggak tahu siapa, tapi di kemudian hari saya tahu siapa dan ternyata ada pengalaman spiritual di situ. apa yang terjadi pada saat kegulung itu? Oh udah pikirannya udah begini, aduh mati muda, aduh mati muda kali ini, aduh badan nggak ketemu, aduh kasihan banget sih hidupku gitu pada saat itu. Udah yang kaki itu udah nggak bisa kena pasir, udah nggak bisa nginjek, kegulung, beneran kegulung, nggak bisa nafas, kayak itu. Terus ketemu dengan hal aneh, balik lagi ke lempar. Dibalikin, dibilang belum saatnya kamu mati, ini memang saatnya kamu untuk mengenal dimensi lain, kamu kembali lagi dan ketika kembali itu seperti duduk di atas ombak kayak kursi gitu dan keluarga di kejauhan juga ngeliat saya kayak duduk di atas ombak dan smooth aja nyampe di pantai tuh yang Kayak diantar. ya kayak diantar kayak nggak, bukan dilempar tapi kayak di gitu. Keluarga ngelihat juga seperti duduk di atas ombak itu. kayak duduk gitu kayak Beneran? aneh. Heeh. Secara Bukan digulung. logika air kan ya pasti Aneh. ambles dong Beneran kita. ya. Itu beneran. Semuanya tuh pada nangis-nangis yang habis itu saya dipeluk-pelukin gitu karena 11 menit hilang anak kecil di Parangtritis Tiba-tiba ombak muncul di atas ombak, kayak film aja. Tapi itu bener sih kejadian memang. Kalau yang waktu umur 9 tahun mendapati kondisi spiritual yang seperti itu. Kalau yang kemarin waktu umur 11 tahunnya apa spiritual apa yang didapatkan? Pelajaran Bahwa spiritual apa? manusia itu hidup berdampingan dengan jin.
Pokoknya alam lain lah, alam halus. Iya, iya, iya. Jadi ada alam kasar, ada alam halus. Intinya ya pokoknya kita saling hormatin Ya sebetulnya. emang kita berbagi tempat dengan jin juga kan, tapi jin bisa kita manusia nggak bisa mereka ya gitu Iya. ya. Iya.